Assalamualaikum semuanya, hai, balik lagi nih sama aku, Nela Novita Syafitri. Nah, di video pembelajaran kali ini aku akan menerangkan tentang praktik kebijakan moneter Islam. Untuk tahu isi materinya apa aja, tonton video ini sampai akhir ya. Materi pertama yaitu tentang pengertian. Kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Selanjutnya, prinsip dasar kebijakan moneter Islam. Dalam Islam tidak hanya berorientasi pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga distribusi kekayaan yang adil, penghapusan riba, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui instrumen syariah. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadis yang secara tegas melarang praktik riba dalam segala bentuk. Prinsip ini dirancang untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, menghindari ketidakadilan, dan menjamin keseimbangan antara individu, masyarakat, dan negara. Pada masa Rasulullah, stabilitas ekonomi dicapai tanpa instrumen suku bunga, manipulasi nilai tukar, dan dominasi lembaga finansial, tetapi dengan keadilan, stabilitas nilai, dan integritas moral. Rasulullah mendorong perputaran harta agar tidak beredar di kalangan orang kaya saja, melalui zakat, infak, dan sedekah sebagai mekanisme stabilitas ekonomi. Rasulullah mengerahkan dana dari Baitul Mal untuk kebutuhan publik seperti penyebaran Islam, pembangunan infrastruktur, dan layanan sosial. Pada masa Abu Bakar, keuangan negara tetap bersandar pada prinsip kehati-hatian dan amanah. Beliau menjaga kesederhanaan dalam anggaran dan memastikan bahwa harta yang masuk digunakan sepenuhnya untuk kepentingan umat. Pada masa Umar mulai dilakukan pencatatan yang lebih terstruktur terhadap sumber pendapatan. Umar dikenal sangat disiplin dalam menjaga stabilitas nilai uang dan distribusi kekayaan. Di masa Utsman, ia memperkuat peran Baitul Mal dan mulai mencetak mata uang Islam sendiri untuk menggantikan ketergantungan pada dinar Bizantium dan dirham Persia. Pada Khalifah Ali, ia mendapatkan tantangan politik, tetapi ia juga melanjutkan sistem pencatatan keuangan serta menekan distribusi kekayaan pada golongan yang membutuhkan. Selama masa Khulafaur Rasyidin, prinsip dasar kebijakan moneter Islam terus dijaga. Uang benar-benar diarahkan untuk mendukung sektor real. Ini menjadi contoh nyata bahwa sistem moneter Islam bisa dijalankan secara efektif, efisien, dan berpihak pada rakyat tanpa struktur kelembagaan modern seperti bank sentral. Nah, secara garis besar, tujuan utama kebijakan moneter yang pertama yaitu menjaga stabilitas nilai mata uang. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, menciptakan kesempatan kerja. Yang keempat, menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, secara garis besar, tujuan kebijakan moneter Islam yaitu yang pertama, mewujudkan kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Yang kedua, menciptakan dan keadilan sosial ekonomi melalui distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Yang ketiga, menjaga stabilitas nilai uang. Dalam praktiknya, beberapa mekanisme penting diterapkan seperti penggunaan instrumen pembiayaan berbasis akad mudharabah dan musyarakah dan juga prinsip zakat sebagai distribusi kekayaan. Contohnya, kebijakan moneter Islam di Indonesia diarahkan untuk mendukung sektor real khususnya UKM dengan menyediakan pembiayaan sesuai syariah dengan sistem bagi hasil untuk menghindari riba dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Nah, itu dia penjelasan aku tentang praktik kebijakan moneter Islam. Semoga yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye!